Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orlando Calvin Adita Manafrandika dengan NIM 210103112 dan Saya Fernando Bastiar dengan NIM 210103214. video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman Web 2 yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa berguna bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Pertama-tama sebelum kita masuk ke localhost MyAdmin, kita harus memastikan panel apache aktif dan MySQL aktif. Selanjutnya, kita masuk ke localhost. Dan kita akan membuat database yang baru di sekolah. Tapi sekarang sudah muncul, kita membuat tabel guru. Kita tulis NIP. Yang kedua adalah nama lengkap, underscore lengkap. Yang ketiga, jenis kelamin, underscore kelamin. Selanjutnya tempat tanggal lahir. Selanjutnya kita tulis mapel. Dan ini nomor telepon. Telepon. Email. Dan yang terakhir adalah email. Ini Farsar kabeh. Ini integer ini Farsar kabeh. Ya gak apa-apa lanjut aja. Oke. Oke, kusino lagi yang pinggir yang tadi dulu kanan pinggir kanannya gula piro 15 dulu lah gitu 12 60 20 kita isi 60 60 20 20 60 20 60 50 15 30 dan kita save. Ada ini kan saya tunggu
Selanjutnya kita akan masuk ke direktori utamanya, yaitu di Sampipi, Docs, itu nama foldernya sekolah. Habis itu kita buka di text editor. Saya pakai Sublime Text. Untuk konfigurasi menyambungkan ke database dan tabel yang dipakai, kita buka di aplikasi. Habis itu di folder config kita masuk ke file autoload. Di autoloadnya ini kita scroll ke bawah, cari autoload libraries, kita isi dengan database, session, form validation, dan tabel. Setelah itu kita scroll lagi ke helpernya kita isi URL, form maksud saya, dan text. Setelah itu kita scroll lagi paling bawah, yaitu di autoload model, array-nya kita isi model. Ini sebenarnya sesuai dengan penamaan file model kita nanti. Setelah itu kita masuk ke file config. Untuk config-nya kita pakai base URL-nya pakai localhost/sekolah. Setelah itu kita masuk ke database-nya kita coba scroll. Database-nya kita pakai di DB sekolah. Untuk pembuatan form input, tampilan, dan delete, kita fokus ke controller, model, dan view-nya. Kita buat new file di dalam folder application. Setelah itu kita masuk ke controller kita new file. Setelah itu kita isi dengan baris kode ini, yaitu class controller itu di extend dari CI controller. CI controller ini adalah kelas yang utama dari framework CI-nya. Setelah itu kita function construct. Habis itu kita function input. Input di sini nanti kita akan menginputkan data ke dalam database-nya, tapi lewat web. Di sini kita pakai variabel data, judul dengan isinya adalah entry data guru. Setelah itu kita load untuk menjadi view, untuk menjadi tampilannya dengan filenya dengan nama input, nanti otomatis php input.php, dan dia membawa data ini adalah data judul ini yang isinya entry data guru. Ini nanti kita akan isikan di title dari input.php-nya nanti. Setelah itu ada function tampil. Function tampil ini kita tulis ada data judul dengan isi daftar data guru. Setelah itu kita pakai variabel data lagi dengan tampil. Setelah modelnya ini kita get user tabel, get user all. Get user all ini nanti akan saya jelaskan saat ini nanti model.php nanti. Setelah itu kita load untuk menampilkannya, yaitu tampil.php nanti yang dia membawa data dari yang sudah kita tuliskan tadi, yaitu daftar data guru dan get user all nanti. Setelah itu function user underscore tampil ini sebenarnya sama dengan yang tampil di function tampil. Bedanya adalah yang user underscore tampil ini dia tidak bisa untuk mendelete, karena untuk mendelete itu kita nanti di webnya harus login admin dulu. Jadi di user tampil ini dia hanya akan dapat melihat daftar guru yang nanti kita inputkan di database-nya. Setelah itu kita ada function simpan guru.
ini adalah function inputnya. Yang pertama kita load modelnya. Memang saya sengaja pakai nama yang simple yaitu model.php. Setelah itu model simpan guru. Setelah itu variabel data dengan notifikasi isinya data berhasil disimpan. Nanti ini untuk notifikasinya data judul tambah data berhasil. Ini nanti untuk notifikasi, dan untuk loadnya itu notifikasinya disimpan dengan nama notifikasi.php dengan dia membawa data yang ini notifikasi data berhasil dan data tambah data berhasil. Yang terakhir di controller itu adalah function delete data. Function delete data ini dia mempunyai variabel NIP ini untuk menjadi kayak untuk NIP ini untuk parameternya kita buat variabel where dengan isinya array, kita isi NIP, masukkan ke variabel NIP, kita sambungkan ke model dengan data, nanti kita buat datanya, dia membawa where yang isinya NIP, nanti kemungkinan ketentuan kondisi saat NIP-nya apakah sama atau tidak nanti dicek. Setelah itu kita sambungkan ke TB guru yang kita sudah buat tadi. Ini kita redirect ke interface-nya ulang nanti. Jadi setelah berhasil menghapus, dia akan kembali ke tampilannya. Jadi data yang berhasil dihapus apakah benar-benar hilang atau tidak, nanti akan dicek. Setelah itu kita akan buat model. Model ini ada di folder masih di application, yaitu folder model. Kita buat model.php. Yang pertama kita buat kelas model. Dia extend CI model. Ini sekali lagi CI model ini bawaan dari framework CI-nya. Dengan dia mempunyai functionnya adalah simpan guru. Simpan guru ini berisi variabel simpan data dengan array-nya NIP, nama lengkap, jenis kelamin, TTL, mapel, nomor telepon, dan email. Nama-nama ini adalah nama dari kolom-kolom tabel guru yang kita buat tadi. Nah, ini kita akan semuanya ini akan kita masukkan kita post ke namanya yang sama, NIP, nama lengkap, jenis kelamin, TTL, mapel, nomor telepon, dan email. Nanti akan ke post ke situ, dan kita buat variabel simpan db insert, dia akan memasukkan ke tabel guru. Lalu dia membawa data simpan data yang ini tadi, dan return simpan. Setelah itu di model ada function get user model yang tadi. Get user tabel, get user all ini adalah dia memanggil select all from TB guru. Dia akan memanggil semua data yang ada di tabel guru akan ditampilkan berdasarkan NIP-nya dari yang ascending, yaitu dari yang terkecil. Setelah itu kita return query result. Setelah itu ada function yang terakhir adalah function delete. Dia mempunyai parameter variabel where dan variabel NIP. Dia nge-query dari database itu adalah delete from TB guru, hapus dari tabel guru, di mana NIP-nya itu adalah NIP yang kita tangkap tadi. Kita tangkap apakah sama. Kalau sama nanti akan dijalankan,
Kalau enggak, kemungkinan tetap jalan, tapi karena datanya nggak ada berarti nggak ada action yang dilakukan oleh MySQL-nya, servernya. Setelah itu kita db guru where, variable where, delete, dan delete ini variable nip. Untuk yang selanjutnya itu adalah tampil. Tampil ini ada di view, di folder view. Tampil ini dia akan menampilkan input ini. Nah, ini dia akan menampilkan semua data-data yang ada di tabel guru. Nah, di sini ada yang sudah kita buat tadi, yaitu function yang dapat menghapus dari web yang kita buat. Setelah itu ada user tampil itu yang sudah saya katakan tadi, sama seperti tampil tapi tidak ada function delete-nya, karena nanti ini diasumsikan sebagai orang asing yang mau melihat daftar gurunya, dia bukan admin. Kalau yang admin tadi dia bisa untuk menghapus, mengubah data yang ada di tabel guru nanti. Setelah itu kita buat notifikasi. Notifikasi ini adalah nanti setelah kita input, kita mereview apa saja yang telah yang kita masukkan tadi. Setelah itu yang terakhir adalah indeks. Untuk indeks ini dia ada di bagian paling luar. Bagian paling luar dari foldernya tadi. Tadi kan masuk di aplikasi semua untuk bisa dijalankan oleh CI-nya. Ini indeks ini ada di luar, yaitu untuk tampilan utama. Tampilan utama dari web kita nanti. Jadi dia akan secara lengkap. Jadi user yang mengunjungi web kita nanti akan melihat hasil dari coding ini dan nanti yang biasanya mungkin bisa disebut landing page atau landing page mungkin. Ini adalah tampilan web kita nanti. Itu di sini ada header, setelah itu ada navigation bar, di sini ada sidebar, ada konten utama, dan yang terakhir itu adalah di bawah itu adalah footer sesuai dari format yang diberikan. Webnya ini nanti akan begini. Ini headernya carousel, jadi nanti akan berubah gambar sesuai waktu yang ditentukan. Saya set itu sekitar di 20 detik. Setelah itu di sini ada berita kita bisa masuk membaca beritanya nanti. Ini berita yang bisa kita baca. Itu sidebarnya. Setelah itu di sini ada navigation. Navigation ini akan mengarahkan kita sesuai dimana kita mengeklik. Seperti contohnya kita random saja adalah visi misi, kita akan otomatis scroll ke visi misi. Lalu contohnya ke tata tertib, dia akan otomatis scroll ke tata tertib, begitu seterusnya. Dan konten utamanya ini ada di sini ada sambutan, setelah itu ada jurusan, sejarah, visi misi, struktur, organisasi, fasilitas, tata tertib, dan itu terakhir footer, sudah sampai footer. Dan di sini ada daftar guru yang sudah kita buat tadi. Di sini
Saya perspektifnya adalah user. Jika kita klik daftar user, dia akan menuju ke user tampil yang tadi. Karena ini kita belum menambahkan data, jadi data belum ada. Untuk menambahkan, kita akan masuk ke login admin ini, akan mengarahkan kita ke tampilan loginnya. Kita akan pakai adalah admin add mail yang sudah terdaftar, dan passwordnya adalah admin 123. Kita coba login. Nah, setelah kita berhasil login, kita dapat menambahkan data-data guru yang ingin kita tambahkan. Contohnya kita akan buat IP-nya sebagai saja 210.3.2. Nama lengkapnya, contohnya nama saya sendiri adalah Fernando. Setelah itu jenis kelamin, oke. Itu tempat tanggal lahir, yaitu di Bali. Tuh, mata pelajaran yang diampu, contohnya di sini adalah bahasa Indonesia. Setelah itu nomor telepon, ini sembarang saja. Isi sembarang. Itu email ya di sini. Itu kita simpan. Ini detail yang ditambahkan nanti akan review ini di function simpan gurunya nanti. Jika kita ingin melihat data apa saja yang ada di database tabel gurunya, itu kita coba klik tampilkan data yang isinya seperti ini. Karena datanya baru satu, ini ada NIP, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tinggal, tempat tanggal lahir maksud saya, mata pelajaran, nomor telepon, dan email. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sudah berhasil masuk sebagai admin, kita dapat menginputkan data, melihat data, dan menghapus. Di sini ada tambahan dengan bedanya dengan user tampil tadi. Di sini ada tombol untuk menghapus. Kita coba hapus, apakah dapat berhasil. Di sini ada konfirmasi dari webnya, apakah Anda yakin menghapus namanya yang Anda klik tadi, yaitu nama saya Orlando Kevin. Kita coba klik OK. Dia akan otomatis ke redirect ke link kita ini, yaitu dia akan memastikan apakah datanya benar-benar hilang atau tidak. Itu tadi project membuat web portal sekolah dari kami. Sekian, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.